Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Muslimin muslimah, pada bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dimulai tanggal 21 hingga nanti tanggal 29 ataupun tanggal 30, sangat kental dengan istilah yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Perkataan tentang lebih baik daripada 1000 bulan itu bukan hanya sekedar perkataan ulama atau perkataan tabi'in atba'u tabi'at, tapi Allah secara langsung menyebutkannya dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian pendapat ulama menyebutkan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, di setiap malam-malam ganjilnya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di seluruh bulan Ramadan, mulai dari awal tanggal 1 hingga akhir tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah malam Lailatul Qadarnya itu ada bertepatan di tanggal sekian, tanggal ini, ataupun tanggal yang lain. Kita tidak tahu, tidak mengetahui hal tersebut. Ada juga pendapat ulama yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan ciri-ciri di setiap malam ganjil dan malamnya itu tenang. Bulan bersinar dengan terang, tidak ada suara-suara hewan. Merupakan malam yang sangat tenang dan nyaman untuk kita beribadah, mendekatkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pendapat salah satu guru saya. Guru saya menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak bisa kita prediksi. Mungkin pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, masih bisa kita prediksi. Karena ya di situ Nabi Muhammad SAW masih ada. Beliau menyebutkan, guru saya, beliau menyebutkan kalau pada saat zaman Nabi, pada saat zaman dahulu, malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Namun karena saat ini kita sudah terlampau jauh dengan zaman Nabi, bahkan tanggal-tanggal pun sudah ada perbedaan. Ada yang lebih awal, ada juga yang lebih akhir tanggalnya. Maka kata guru saya, malam Lailatul Qadar jadi tidak bisa diprediksi. Jadi alangkah lebih baiknya kita dari mulai tanggal 1 awal Ramadan hingga akhir Ramadan tanggal 29 atau tanggal 30, kita bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, misalnya kita mengikuti pendapat yang sebelumnya mengenai malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Misalnya kita ingin berniat malam tanggal 23 Ramadan, kita ingin fokus untuk beribadah, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Allah berkata lain, kamu tidak bisa sampai kepada hari itu, maka apalah daya kita? Kita hanya bisa menyesal karena tidak memanfaatkan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang Allah telah berikan sebelumnya. Oleh karena itu, maka lebih baik kita mendekatkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal Ramadan hingga akhir.
masalah urusan kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, itu semua bukan urusan kita. Bahkan balasan-balasannya pun kita tidak patut untuk memperuruskan tersebut, karena balasan-balasan semuanya itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak mengurus hal yang tersebut. Oleh karena itu, kita masih ada sekarang 6 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita jadikan 6 hari terakhir ini sebagai momen kita untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat kita supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam berapa, pada kapan, belum ada yang tahu gitu. Mungkin kalau pendapat-pendapat ulama itu boleh diikuti karena mereka pun berpendapat tidak sesuai hawa nafsu mereka. Mereka berpendapat tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Lebih baik di tanggal segini aja, tanggal segini bagus. Mereka tidak seperti itu. Para ulama mengeluarkan pendapat, apalagi yang berkaitan dengan ibadah seperti malam Lailatul Qadar, tidak sesuai hawa nafsu mereka. Mereka sebelum mengeluarkan pendapat, mereka bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri. Bahkan ada yang sampai berpuasa berbulan-bulan untuk menentukan suatu pendapat mereka. Saking berhati-hatinya mereka untuk mengeluarkan satu pendapat. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk mengikuti pendapat mana saja. Lebih baik kita mengikuti salah satu pendapat daripada kita tidak mengikuti pendapat apapun. Kita tidak mengikuti pendapat yang lain ataupun tidak mengikuti pendapat sama sekali. Jadi puasa kita ya puasa aja gitu, nggak menghiraukan yang namanya nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Yang seperti itu lebih buruk. Oleh karena itu, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kita setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal dan bulan-bulan lain sebelum bulan Ramadan itu, kita menyesal, ya Allah, kenapa saya pada saat itu tidak melakukan ibadah yang banyak, tidak mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kenapa seperti demikian? Hamba menyesal ya Allah. Jangan sampai terucap kata-kata tersebut, karena sesungguhnya penyesalan yang buruk adalah penyesalan kita yang sudah tidak bisa berguna, yaitu penyesalan kita saat sudah meninggal. Kita tidak bisa kembali menikmati yang namanya malam-malam di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, berbagi-bagi takjil, lalu membaca Quran selama 1 bulan penuh. Kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut kalau kita sudah tiada. Nih yang masih mungkin dari hari-hari sebelumnya hataman Qurannya atau tilawah Qurannya masih belum banyak. Nah, kita manfaatkan 6 hari terakhir ini untuk kita menambah bacaan-bacaan kita. Kita menambah tilawah Quran kita, yang semoga Allah memberikan kelancaran kepada kita yang sudah berniat baik ingin bertilawah, sehingga kita dapat menghatamkan Quran di akhir Ramadan ini, insya Allah, amin. Dan juga yang sebelum-sebelumnya, malam-malam sebelum-sebelumnya, sholat tarawihnya masih belang bentong. Sehari tarawih, sehari enggak. Orang puasa Daud, dia malah tarawih Daud. Nah, semoga kita yang masih seperti itu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan diri kita untuk menginginkan sholat tarawih tersebut, sehingga kalau kita sudah ingin, maka apapun halangannya, apapun rintangannya akan kita lewati untuk melakukan hal tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan murni dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.